Jadi namanya influencer itu kan targetnya banyak. Ada yang awareness, trust, interest, dan kawan-kawannya. Basic teori AIDA lah. Sama AISAS lah. Itu basic teori marketing banget. Yang menurutku semua orang harusnya tahu apalagi agensi. Cuman ternyata setiap aku ngepost itu ada tendensi GMV-nya naik. GMV itu gross market value ya. Jadi kayak ya gross merchandise value, sorry. Jadi kayak omset kotor naik. Tapi kan itu tidak berarti apa-apa kalau nggak dianalisis. Ya. Dan untuk menganalisis itu kita harus membuktikan apakah impact-nya Dr. Tirta di GMV itu bermakna secara statistik. Benar ya? Ya. Dari situ akhirnya aku ngambil beberapa short course mengenai analytical. Karena memang S1 kedokteran, aku juga analytical statistik tapi di bidang kedokteran. Oke. Dan nggak beda jauh, pakainya kalau nggak SPSS, Ya. yang paling basic ya Excel statistik. Itu udah paling basic banget. Nah saat itulah aku baca-baca jurnal bisnis. Kebiasaan dari dokter juga baca jurnal dari Scopus ya atau dari publisher-publisher ternama itu. Ternyata aku menemukan bahwa sebenarnya segala sesuatu konten marketing itu ada dasarnya. Sebelum kita presentasi ke divisi finance, itu kita nggak, wah kita ngebuat konten marketing ini by feeling tuh nggak bisa. Ya. Ada dasarnya. Kenapa kok aku sebut brand ya, kayak Nike kenapa lebih suka ke atlet dan ngabisin duit ke ads. Dan kenapa Adidas lebih suka menghabiskan waktu ke kolaborasi. Ya. Ya. Dan kenapa New Balance lebih ke USP-nya menekankan heritage dan made in USA-nya. Ya. Itu ada alasan berbeda kenapa mereka berkembang di situ. Dan akhirnya dari situ aku tahu berarti setiap perusahaan memiliki strategi marketing yang berbeda. Dan mungkin marketing strategi di A itu bisa jadi tidak works di perusahaan C.